Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inka Kodingo, NIM 2019-11-0015. Di sini saya akan menjelaskan materi auditing dari bab 6 sampai bab 9. Yang pertama, bab 6, yaitu tentang tes transaksi, Test of Recorded Transaction. Standar pekerjaan lapangan ketiga IAP 2011-361 berbunyi, bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan, keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan. Untuk membuktikan efektif tidaknya pengadilan intern di suatu perusahaan, akuntan publik harus melakukan compliance test atau test of recorded transaction. Untuk membuktikan kewajaran saldo-saldo berkaitan laporan pos keuangan dan laba rugi komparatif, akuntan publik harus melakukan substantive test dan analytical review. Sifat bukti audit atau audit evidence itu bukti audit yang mendukung laporan keuangan terdiri dari data akuntansi dan semua informasi penguat yang tersedia bagi auditor. Bukti audit penguat meliputi baik informasi tertulis maupun elektronik, seperti cek, catatan elektronik fund, sistem, faktur, surat kontrak, notulen rapat, konfirmasi, dan representasi tertulis dari pihak yang mengetahui informasi yang diperoleh auditor melalui permintaan keterangan, pengamatan, inspeksi, dan pemeriksaan fisik, serta informasi lain yang dikembangkan oleh atau tersedia bagi auditor yang memungkinkan menarik kesimpulan berdasarkan alasan yang kuat. Untuk dapat dikatakan kompeten, bukti audit harus sah dan relevan. Keabsahan sangat tergantung atas keadaan yang berkaitan dengan pemerolehan bukti. Bukti ekstern yang diperoleh dari pihak independen di luar perusahaan dianggap lebih kuat, dalam arti dapat lebih diandalkan atau dipercaya keabsahannya daripada bukti yang diperoleh dari dalam perusahaan itu sendiri atau bukti intern. Semakin efektif pengadilan intern, semakin besar jaminan yang diberikan mengenai keandalan data akuntansi dan laporan keuangan. Pengetahuan auditor secara pribadi dan langsung diperoleh melalui inspeksi fisik, pengamatan, perhitungan, dan inspeksi lebih bersifat menyimpulkan persuasive evidence daripada bukti yang bersifat meyakinkan atau convincing evidence. Menurut Conrad, ada 6 tipe bukti audit, yaitu yang pertama, physical evidence, yang terdiri dari segala sesuatu yang bisa dihitung, dipelihara, diobservasi, atau diinspeksi, dan terutama berguna untuk mendukung tujuan eksistensi atau keberadaan. Contohnya adalah bukti-bukti fisik yang diperoleh dari kasubname, observasi, dari perhitungan fisik persediaan, pemerintahan fisik surat berharga, dan inventarisasi aset tetap. Yang kedua, evidence obtained through confirmation, adalah bukti yang diperoleh mengenai eksistensi kepemilikan atau penilaian langsung dari pihak ketiga di luar klien. Contohnya adalah jawaban konfirmasi hutang, barang konsinyasi, surat berharga yang disimpan biro administrasi, efek dan konfirmasi dari penasihat hukum klien. Yang ketiga, documentary evidence, terdiri dari catatan-catatan akuntansi dan seluruh dokumen pendukung transaksi. Adapun contohnya adalah faktur pembelian, kopi faktur penjualan, jurnal voucher, general ledger, dan subledger. Yang keempat, mathematical evidence, yaitu perhitungan kembali dan rekonsiliasi yang dilakukan auditor. Contohnya footing, cross-footing, dan extension dari rincian persediaan, perhitungan dan alokasi beban penyusutan, perhitungan beban bunga, laba rugi penarikan aset tetap, upah, dan accruals. Yang kelima, analytical evidence, itu bukti yang diperoleh melalui penelaahan analitis terhadap informasi keuangan klien. Yang keenam, hearsay atau oral evidence, merupakan bukti dalam bentuk jawaban lisan dari klien atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan auditor. Misalnya, pertanyaan-pertanyaan auditor mengenai pengadilan intern, ada tidaknya contingent liabilities, persediaan yang bergerak lambat atau rusak, kejadian penting sesudah tanggal laporan posisi keuangan, dan masih banyak lagi. Yang berikutnya, compliance test and substantive test. Compliance test atau tes ketaatan atau test of recorded transaction adalah tes terhadap bukti-bukti pembukuan yang mendukung transaksi yang dicatat perusahaan untuk mengetahui apakah setiap transaksi yang terjadi sudah diproses dan dicatat sesuai dengan sistem dan prosedur yang ditetapkan manajemen. Jika terjadi penyimpangan dalam pemrosesan dan pencatatan transaksi,
Walaupun jumlah atau rupiahnya tidak material, auditor harus memperhitungkan pengaruh dari penyimpangan tersebut terhadap efektivitas pengendalian intern. Dalam compliance test itu biasanya dilakukan transaksi, misalnya jenis transaksi penjualan. Terus jenis compliance testnya adalah sales test, sampel yang digunakan faktor penjualan. Terus yang kedua, penerimaan kas, jenis compliance testnya cash receipt test, sampel yang digunakan kwitansi. Terus yang ketiga, pengeluaran kas, jenis compliance test yang digunakan cash disbursement test, sampel yang digunakan nomor cek atau giro. Yang keempat, pembelian, jenis compliance testnya purchase test, sampel yang digunakan purchase order. Jenis transaksi yang kelima, pembayaran gaji dan upah, jenis compliance testnya payroll test, sampel yang digunakan daftar gaji. Jenis transaksi yang berikutnya, jurnal koreksi atau penyesuaian, jenis compliance testnya journal voice test, sampel yang digunakan jurnal voucher. Dalam melakukan compliance test, auditor harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut, yaitu kelengkapan bukti pendukung, kebenaran perhitungan matematik, otorisasi dari pejabat perusahaan yang berwenang, kebenaran nomor perkiraan debit atau kredit, kebenaran posting ke buku besar dan subbuku besar. Berikutnya, prosedur pemeriksaan yang dilakukan dalam substantive test antara lain itu inventarisasi aktiva tetap, observasi atas stok opname, konfirmasi utang dan bank, subsection collection and subsequent payment kas opname, pemeriksaan rekonsiliasi bank, dan lain-lain. Berikutnya ada cara pemilihan sampel. Cara pemilihan sampel tidak boleh seenaknya, karena sampel tersebut haruslah mewakili universe secara tepat, karena jika sampel yang dipilih tidak tepat akan sangat mempengaruhi kesimpulan yang ditarik. Menurut PSA nomor 26, sampling audit adalah penerapan prosedur audit terhadap unsur-unsur saldo akun atau kelompok transaksi yang kurang dari 100% dengan tujuan untuk menilai beberapa karakteristik saldo akun atau kelompok transaksi tersebut. Ada dua pendekatan umum dalam sampling audit, yaitu non-statistik dan statistik. Di sini ada beberapa cara pemilihan sampling yang sering digunakan. Yang pertama, random atau judgment sampling. Pemilihan sampel dilakukan secara random dengan menggunakan judgment si akuntan publik. Yang kedua, block sampling. Dalam hal ini, auditor memiliki transaksi di bulan-bulan tertentu sebagai sampel, misalnya dari bulan Januari, Juni, Desember. Yang ketiga, statistical sampling. Pemilihan sampel dilakukan secara ilmiah sehingga walaupun lebih sulit, namun sampel yang terpilih betul-betul representatif karena memakan waktu yang lebih banyak. Statistical sampling lebih banyak digunakan dalam audit di perusahaan yang sangat besar dan mempunyai internal control yang cukup baik. Selanjutnya kita masuk pada bab 7, yaitu tentang kertas kerja pemeriksaan atau audit working papers. Pengertian kertas kerja pemeriksaan. Dalam menjalankan pemeriksaannya atau general audit, KAP harus berpedoman kepada SPAP, khususnya standar auditing, standar pengendalian mutu, kode etik Ikatan Akuntansi Indonesia, dan aturan etika IAI Kantor Akuntan Publik. Semua prosedur audit yang dilakukan dan teman-teman pemeriksaan harus didokumentasikan dalam kertas kerja pemeriksaan. Kertas kerja pemeriksaan adalah semua berkas-berkas yang dikumpulkan oleh auditor dalam menjalankan pemeriksaan yang berasal dari pihak klien, dari analisa yang dibuat oleh auditor, dari pihak ketiga. Tujuan kertas kerja pemeriksaan itu, kertas kerja pemeriksaan yang merupakan dokumentasi auditor atau prosedur Tujuan kertas kerja pemeriksaan. Kertas kerja pemeriksaan yang merupakan dokumentasi auditor atas prosedur audit yang dilakukannya, tes-tes yang diadakan, informasi-informasi yang didapat, dan kesimpulan yang dibuat atas pemeriksaan, analisa, memorandum, surat-surat konfirmasi, dan representation, ikhtisar dokumen perusahaan, rincian pos laporan pos keuangan, dan laba rugi komprehensif, serta komentar-komentar yang dibuat atau yang diperoleh si auditor mempunyai beberapa tujuannya tersebut terdiri atas yang pertama, mendukung opini auditor mengenai kewajaran laporan keuangan. Opini yang diberikan harus sesuai dengan kesimpulan pemeriksaan yang dicantumkan dalam kertas kerja perusahaan atau di top schedule. Yang kedua, sebagai bukti bahwa auditor telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar profesional akuntan publik. Dalam kertas kerja pemeriksaan harus terlihat bahwa apa yang diatur dalam SPAP sudah diikuti dengan baik oleh auditor.
Yang ketiga, sebagai referensi dalam hal pertanyaan dari pihak pajak, pihak bank, dan pihak klien. Yang keempat, sebagai salah satu dasar penilaian asisten atau seluruh tim audit sehingga dapat dibuat evaluasi mengenai kemampuan sistem sampai dengan partner sesudah selesai atau penugasan. Evaluasi tersebut biasa digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan untuk kenaikan jenjang jabatan dan kenaikan gaji. Sebagai pegangan untuk audit tahun berikutnya, untuk persiapan audit tahun berikutnya, kertas kerja tersebut dapat dimanfaatkan antara lain untuk mencek saldo awal, untuk dipelajari oleh audit staff yang baru, untuk mengetahui masalah-masalah yang terjadi di tahun lalu dan berguna untuk penyusunan audit plan tahun berikutnya. Berikutnya, current file dan permanent file. Kertas kerja pemeriksaan biasanya dikelompokkan dalam yang pertama, current file atau berkas tahun berjalan, yang kedua, permanent file, berkas permanen, yang ketiga, correspondence file, berkas surat menyurat. Di sini ada kriteria untuk pembuatan kertas kerja pemeriksaan yang baik. Yang pertama, kertas kerja pemeriksaan harus mempunyai tujuan. Misalnya, cash count sheet dapat ditrasir dengan angka pada neraca. Yang kedua, harus dicegah menulis kembali kertas kerja pemeriksaan sebab banyak kerugiannya, antara lain membuang waktu, dapat salah menyalin. Yang ketiga, dalam kertas kerja pemeriksaan harus dijelaskan prosedur audit apa yang dilakukan dengan menggunakan audit trademark. Misalnya, periksa aging schedule. Yang kedua, cek penjumlahan dengan cara footing dan cross footing. Yang keempat, kertas kerja pemeriksaan harus diindeks atau cross index. Ada beberapa cara penggunaan indeks, itu alphabets dari A sampai Z, numerical dari 1 Romawi sampai 2 Roma dan seterusnya, gabungan A1, A2 dan seterusnya. Yang kelima, kertas kerja harus diparaf oleh orang yang membuat dan mereview working papers sehingga dapat diketahui siapa yang bertanggung jawab. Setiap pertanyaan yang timbul pada review notes harus terjawab. Tidak boleh ada open question atau pertanyaan belum terjawab. Yang ketujuh, pada kertas kerja pemeriksaan harus dicantumkan sifat dari perkiraan diperiksa, prosedur pemeriksaan yang dilakukan, kesimpulan mengenai kewajaran perkiraan yang diperiksa. Yang kedelapan, ada hal-hal tambahan. Yang pertama, kertas kerja pemeriksaan harus rapi dan bersih. Yang kedua, kertas kerja pemeriksaan harus mudah dibaca atau jelas. Bahasa yang digunakan, bahasa Indonesia atau Inggris, harus baik. Jangan hanya memfotokopi data dari klien tanpa diberi suatu penjelasan. Yang kesembilan, di bagian muka file kertas kerja pemeriksaan harus dimasukkan daftar isi dan indeks kertas kerja pemeriksaan dan contoh paraf seluruh tim pemeriksa yang terlibat dalam penugasan audit tersebut. Berikutnya ada working balance sheet dan working profit and loss. Working balance sheet atau WBS dan working profit and loss (WPL) berisi angka-angka per book atau bersumber dari trial balance claim, audit adjustment, saldo per audit yang nantinya akan merupakan angka-angka di laporan posisi keuangan dan laporan laboratorium komparatif yang sudah diaudit, serta saldo tahun lalu atau bersumber dari audit report atau kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Selanjutnya ada top schedule atau supporting schedule. Angka-angka dalam top schedule harus didukung oleh angka-angka dalam supporting schedule. Untuk itu, antara top schedule dan supporting schedule harus dilakukan cross index. Top schedule akan memperlihatkan saldo per book bersumber dari trial balance client, audit adjustment, saldo per audit, serta saldo tahun lalu bersumber dari kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Selanjutnya, bab 8 yaitu tentang audit plan, audit program, audit procedures, audit teknik, risiko audit, dan materials. Yang pertama, audit plan atau perencanaan pemeriksaan. Standar pekerjaan lapangan (IAP) berbunyi, pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. Perencanaan dan supervisi berlangsung terus-menerus selama audit dan prosedur yang berkaitan seringkali tumpang tindih atau overlap. Auditor sebagai penanggung jawab akhir atau audit dapat mendelegasikan sebagai fungsi perencanaan dan supervisi auditnya kepada staf lain dalam kantor akuntannya atau asisten. Dalam perencanaan audit, auditor harus mempertimbangkan antara lain yang pertama, masalah yang berkaitan dengan bisnis satuan usaha tersebut dan industri di mana satuan usaha tersebut beroperasi di dalamnya. Yang kedua, kebijakan dan prosedur akuntansi suatu usaha tersebut. Yang ketiga, metode yang digunakan oleh satuan usaha tersebut dalam mengolah informasi akuntansi yang signifikan, termasuk penggunaan organisasi jasa dari luar untuk mengolah informasi akuntansi pokok perusahaan. Yang keempat, penetapan tingkat risiko pengendalian yang direncanakan.
Yang kelima, pertimbangan awal tentang tingkat materialitas untuk tujuan audit. Yang berikutnya, pos laporan keuangan yang mungkin memerlukan penyesuaian atau adjustment. Yang berikutnya, kondisi yang mungkin memerlukan perluasan atau pengubahan pengujian audit, seperti risiko kekeliruan dan ketidakberasan yang material atau adanya transaksi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Selanjutnya, sifat laporan audit yang diharapkan akan diserahkan kepada pemberi tugas. Yang berikut, audit program. Setelah audit plan disusun, tetapi sebelum pemeriksaan lapangan dimulai, auditor harus menyusun audit program yang merupakan kumpulan dari prosedur audit yang akan dijalankan dan dibuat secara tertulis. Audit program membantu auditor dalam memberikan perintah kepada asisten mengenai pekerjaan yang harus dilakukan. Audit program yang baik harus mencantumkan tujuan pemeriksaan, prosedur audit yang akan dijalankan, kesimpulan pemeriksaan. Berikutnya, audit prosedur dan audit teknik. Audit prosedur adalah langkah-langkah yang harus dijalankan auditor dalam melaksanakan pemeriksaannya dan sangat diperlukan oleh asisten agar tidak melakukan penyimpangan dan dapat bekerja secara efisien dan efektif. Audit prosedur dilakukan dalam rangka mendapatkan bahan-bahan bukti atau audit evidence yang cukup untuk mendukung pendapat auditor atas kewajaran laporan keuangan. Untuk itu diperlukan audit teknik, yaitu cara-cara untuk memperoleh audit evidence seperti konfirmasi, observasi, inspeksi, tanya jawab atau inquiry, dan lain-lain. Ya, berikutnya risiko audit dan materialitas. Dalam PSA nomor 25 diberikan pedoman bagi auditor dalam mempertimbangkan risiko dan materialitas pada saat perencanaan dan pelaksanaan audit atas laporan keuangan berdasarkan standar audit yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Yang pertama, risiko audit dan materialitas mempengaruhi penerapan standar auditing. Yang kedua, pertimbangan auditor mengenai materialitas merupakan pertimbangan profesional. Yang ketiga, auditor harus mempertimbangkan risiko audit dan materialitas baik dalam merencanakan audit dan merancang prosedur audit dan mengevaluasi apakah laporan keuangan secara keseluruhan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Auditor harus mempertimbangkan risiko audit dan materialitas untuk hal yang disebutkan pada butir pertama, untuk memperoleh bukti audit kompeten yang cukup sebagai dasar memadai untuk mengevaluasi laporan keuangan. Untuk butir B, yang keempat, auditor harus merencanakan auditnya sedemikian rupa sehingga risiko audit dapat dibatasi pada tingkat yang rendah menurut pertimbangan profesionalnya. Yang kelima, pada tingkat saldo akun atau golongan transaksi, risiko audit terdiri dari yang pertama, risiko yang meliputi risiko bawaan atau inherent risk dan risiko pengendalian atau control risk. Pada saldo akun atau golongan transaksi yang mengandung salah saji atau disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan yang dapat menjadi material terhadap laporan keuangan apabila digabungkan dengan salah saji pada saldo akun atau golongan transaksi lainnya. B. Risiko atau risiko detection risk bahwa auditor tidak akan mendeteksi salah saji tersebut. Berikutnya, risiko bawaan adalah kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji material dengan asumsi bahwa tidak terdapat pengendalian yang terkait. Berikutnya, risiko pengendalian adalah risiko bahwa suatu salah saji material yang dapat terjadi dalam suatu assertion tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian intern entitas. Yang berikutnya, risiko deteksi adalah risiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Selanjutnya, bab 9, pemeriksaan kas dan setara kas. Yang pertama, sifat dan contoh kas dan setara kas. Menurut standar akuntansi keuangan tahun 1994, yang dimaksud dengan kas ialah alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Yang dimaksud dengan bank itu sisa rekening giro perusahaan yang dapat digunakan secara bebas untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Berikutnya, contoh-contoh dari perkiraan-perkiraan yang biasa digolongkan sebagai kas dan setara kas itu yang pertama, kas kecil atau PT kas, saldo rekening giro di bank, bon-bon sementara atau IOU, bon-bon kas kecil yang belum di-reimburse, cek tunai yang akan didepositokan. Yang tidak dapat digolongkan sebagai bagian dari kas yang setara pada neraca adalah yang pertama, deposito berjangka atau time deposit, yang kedua, cek mundur dan cek kosong, yang ketiga, dana yang disisihkan untuk tujuan tertentu atau sinking fund, yang keempat, rekening giro yang tidak dapat segera digunakan baik di dalam maupun di luar negeri, misalnya karena dibekukan. Menurut PSAK nomor 2 halaman 2.2 dan 2.3, kas terdiri atas saldo kas atau cash on hand dan rekening giro. Setara kas
atau cash equivalent adalah investasi yang sifatnya sangat liquid, berjangka pendek, dan yang cepat dapat digunakan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan. Menurut SAK ETAP, setara kas adalah investasi jangka pendek dan sangat liquid yang dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk tujuan investasi atau lainnya. Tujuan pemeriksaan atau audit objektifus kas dan setara kas untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik atas kas dan setara kas serta transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dan bank. 2. Untuk memeriksa apakah saldo kas dan setara kas yang ada di neraca pertanggal neraca betul-betul ada dan dimiliki perusahaan atau existence. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah pembatasan untuk penggunaan saldo kas dan setara. Yang keempat, untuk memeriksa seandainya ada saldo kas dan setara kas dalam valuta asing, apakah saldo tersebut dikonversikan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca, dan apakah selisih kurs yang terjadi sudah dibebankan atau dikreditkan ke laba rugi komprehensif tahun berjalan. Yang kelima, untuk memeriksa apakah penyajian di neraca sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Yang berikutnya, prosedur pemeriksaan kas dan setara kas. Yang pertama, pahami dan evaluasi internal kontrol atas kas dan setara kas serta transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dan bank. Yang kedua, buat tab schedule kas dan setara kas per tanggal neraca. Yang ketiga, lakukan kas count atau perhitungan fisik uang kas per tanggal neraca. Yang keempat, kirim konfirmasi atau dapatkan pernyataan saldo dari kasir dalam hal tidak dilakukan kas opname. Yang kelima, kirim konfirmasi untuk seluruh rekening bank yang dimiliki perusahaan. Yang keenam, minta rekonsiliasi bank per tanggal neraca. Yang ketujuh, lakukan pemeriksaan atau rekonsiliasi bank tersebut. Yang kedelapan, review jawaban konfirmasi dari bank, notulen rapat, dan perjanjian kredit untuk mengetahui apakah ada pembatasan dari rekening bank yang dimiliki perusahaan. Yang kesembilan, periksa interbank atau transfer kurang lebih 1 minggu sebelum dan sesudah tanggal neraca. Yang ke-10, periksa transaksi kas sesudah tanggal neraca atau subsequent payment dan subsequent collection sampai mendekati tanggal selesainya pemeriksaan lapangan. Ke-11, seandainya ada saldo kas dan setara kas dalam mata uang asing per tanggal neraca, periksa apakah saldo tersebut sudah dikonversikan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI. Yang ke-12, periksa apakah penyajian kas dan setara kas di neraca dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Yang ke-13, buat kesimpulan di tab schedule kas dan setara kas atau di memo tersendiri mengenai kewajaran dari cash on hand dan in bank setelah kita menjalankan seluruh prosedur audit.